Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku selesor komanang si runtuh si pemang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini ya melo dari bahas ya itu ada 5 gender yang ada di suku Bugis. Yang kita ketahui selama ini mungkin hanya ada 2 gender. Ada 2 gender yang ada di kehidupan kita, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi di suku Bugis sendiri ada 5 gender yang diakui, yang sampai sekarang masih ada. Yang mana itu? Yang pertama ya itu Oroane atau laki-laki. Sebutan laki-laki dalam bahasa Indonesia, laki-laki atau pria yang memiliki sifat maskulin dan bertanggung jawab menafkahi keluarga, bertanggung jawab seperti biasanya, seperti laki-laki pada umumnya. Nah, itu gender yang pertama, yaitu laki-laki. Kemudian gender yang kedua yaitu Makunrai. Sebutan bahasa Bugis Makunrai, atau dalam bahasa Indonesia perempuan atau wanita. Nah, di suku Bugis sendiri itu kita sangat menjunjung tinggi atau menghormati, sangat-sangat menghormati yang namanya perempuan, yang namanya Makunrai. Cara menghormatinya dengan cara pada saat ingin meminang atau uang panai atau mahar. Nah, disitulah kita bisa lihat dari angka nominal itu tergantung dari strata sosialnya. Semakin tinggi derajatnya, semakin kita menghormati perempuan tersebut, semakin tinggi uang mahar atau uang panai yang kita akan berikan. Nah, itu gender yang kedua, yaitu Makunrai atau wanita, perempuan. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan Calabai. Calabai ini adalah laki-laki yang memiliki atau mendominasi penampilan atau sifat perempuan, akan tetapi dia tidak ingin, sama sekali tidak ingin disebut sebagai perempuan. Nah, dia laki-laki tapi mendominasi dari pakaian, dari penampilan perempuan, tapi dia tidak ingin disebut sebagai perempuan. Nah, itu yang ketiga, Calabai, atau laki-laki yang mendominasi, laki-laki yang berpenampilan atau berkelakuan mirip dengan perempuan. Kemudian yang gender yang keempat yaitu Calalai. Nah, kebalikan dari tadi, perempuan yang memiliki penampilan atau kepribadian atau kelakuan seperti laki-laki, perempuan yang mirip seperti laki-laki, akan tetapi seperti yang ketiga tadi, dia tidak ingin sama sekali disebut sebagai laki-laki. Dia perempuan akan tetapi memiliki sifat yang hampir menyerupai laki-laki, tapi dia tidak mau disebut sebagai laki-laki. Nah, itulah gender yang keempat. Nah, kemudian gender yang kelima itu adalah Bisu. Bisu di sini bisa disebut sebagai tokoh spiritual yang ada di kerajaan Bugis di zaman dahulu. Karena kenapa? Dia sebagai penghubung antara rakyat atau raja dengan dewa. Dia yang menghubungkan. Nah, pada saat di zaman kerajaan, Bisu ini dipercaya sebagai pemegang arajang atau pusaka kerajaan. Karena itu tadi, karena dia sebagai tokoh spiritual. Nah, akan tetapi Bisu ini perpaduan kelima gender tadi, akan tetapi dia tidak tertarik antara dengan laki-laki maupun perempuan. Dia perpaduan antara keempat tadi, laki-laki, perempuan, Makunrai, Oroane, Calalai, Calabai. Dia perpaduannya. Nah, sampai sekarang masih bisa kita jumpai Bisu pada saat acara-acara adat, acara-acara kerajaan, acara-acara toko adat, masih bisa kita jumpai yang namanya Bisu. Oke, sapoku, itulah tadi keempat gender atau kelima gender yang ada di suku Bugis itu sendiri. Jangan lupa kita selalu mempelajari apa yang ada di suku Bugis itu sendiri. Jangan sampai itu hilang dengan sendirinya kalau kita tidak mencoba mencari sesuatu yang ada di tanah Bugis itu sendiri. Mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan atau informasi yang sangat berguna untuk teman-teman sapo-sapoku silesur pemanang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wakinatu pada salama.